Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saya berharap saudara tetap dapat merasakan sukacita karena merasakan senantiasa kasih setia Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungi firman Tuhan, mari kita menyatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu. Saat ini kami akan membaca dan merenungi firman-Mu, bersabdalah kepada kami, dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang menjadi dasar sapaan rohani hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 13 sampai ayat 21. Ulangan 9 ayat 13 sampai 21 yang demikian firman-Nya. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan, kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai Ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka hingga Ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan dan kugiling baik-baik sampai halus menjadi abu, lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Saudara-saudaraku, saya memberi judul Melawan Lupa. Saudara, apa yang dikisahkan dalam Ulangan 9 ayat 13 sampai 21 ini adalah bagian dari bagaimana Musa menceritakan kembali pengalaman dirinya dan pengalaman Israel ketika berhadapan dengan Tuhan. Saudara, Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menerima 2 loh batu, dan itu sebabnya dia naik ke Gunung Horeb 40 hari 40 malam ia berpuasa. Namun pada saat bangsa Israel ditinggalkan oleh Musa, mereka segera menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka berbuat yang jahat di mata Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung, Musa mendapati kebebalan mereka. Dan Musa merasa sangat kesal sehingga loh batu itu dilemparkannya. Tuhan sungguh tidak berkenan kepada apa yang dilakukan oleh Israel. Dan Tuhan dalam murkanya mau memunahkan mereka. Oleh karena itu, kemudian Musa naik lagi ke Gunung Horeb. Dia membawa 2 loh batu yang sudah dia tata seperti batu yang awal yang belum bertuliskan apa-apa. Dan di sana kemudian ia berpuasa 40 hari 40 malam lagi. Roti tidak dimakan, air tidak diminum. Saudara, ini diceritakan kepada bangsa Israel supaya Israel tahu bahwa sesungguhnya Allah sangat mengasihi mereka, tetapi sikap dan respons mereka terhadap kasih setia Tuhan sungguh berlawanan dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan merasakan hatinya sakit sehingga muncullah murkanya. Tetapi kemudian Musa berdoa,
memohon pengampunan kepada Tuhan atas Israel. Dan Tuhan mengabulkan doa Musa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menceritakan kembali apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita kepada generasi selanjutnya adalah sesuatu yang baik. Melawan lupa, apalagi ketika lupa akan kasih setia Tuhan. Kita harus membawa anak-anak kita, generasi yang lebih muda, untuk senantiasa mengingat kasih setia Tuhan, untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, karena itu akan menyakitkan hati Tuhan. Saudara, sudahkah kita menceritakan kejadian-kejadian tentang kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga generasi-generasi setelah kita akan senantiasa mengingat kasih setia itu dan meyakini kasih setia itu, lalu hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Mari ini menjadi tugas panggilan kita. Saudara, ketika Musa berhadapan dengan Israel dan menceritakan semuanya, Musa juga menceritakan bahwa apa yang membuat mereka berdosa lalu dihancurkan oleh Musa. Anak lembu tuangan itu kemudian dihancurkan, digiling menjadi abu, lalu abunya dilarung di sungai yang mengalir dari Gunung Horeb. Saudara, segala kejahatan kita, segala yang membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita berjuang untuk menghancurkannya. Kita menjauhkannya dari diri kita, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Melawan lupa akan kasih setia Tuhan adalah sesuatu yang harus kita lakukan senantiasa dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara.